Gimana menjatuhkan Kristen? Nggak ada. Nggak ada sekolah Islam itu yang berdiri untuk menghujat Yesus, itu nggak ada. Tidak ada kemudian sekolah-sekolah Islam, pesantren-pesantren belajar tentang Kristologi untuk menjatuhkan kemudian menghina Kristen, itu nggak ada. Tapi STT sekolah tinggi teologi kalian belajar tentang Islamologi 40 SKS tujuannya untuk menghina, untuk menghujat, untuk merendahkan, untuk menghabisi kami. Saudaramu yang mana dari luar negeri yang datang sesamamu Kristen yang melindungi ketika ada apa-apa di Indonesia ini? Tidak ada. Kami saudaramu Islam yang melindungi kalian. Ketika ada bencana, kami saudaramu umat Islam yang melindungi kalian. Terlepas kita beda keyakinan, tapi kami umat Islam diutus ke atas muka bumi rahmatan lil alamin, sebagai rahmat untuk alam semesta. Kenapa kami buruk di pandangan kalian? Kenapa? Karena kalian ditipu oleh media, kalian ditipu oleh barat dengan mencuci otak kalian. Islam itu kejam, Islam itu teroris, Islam itu rasis. Kalian ibadah hari Minggu, kami hari Jumat. Ada kami protes liburnya harus hari Jumat? Gak ada. Kami ikut legowo. Silakan saudara-saudara kita ingin libur hari Minggu, kita ngalah. Meskipun hari Jumat itu juga kami kerja banting tulang. Ketika kemudian bunyi azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Dalam keadaan capek kami harus tinggalkan kantor, tutup komputer, tutup ruangan, ibadah. Sedangkan kalian cuma 6%. Itu pun ada yang hari Sabtu. Kami mengalah untuk liburkan hari Minggu. Kami tidak mau berjuang. Ayo kita harus libur hari Jumat karena itu hari ibadah kita. Tidak, Bung. Kami cinta, kami sayang sama kalian. Kami hadir sebagai apologet Islam. Pernah nggak Anda melihat link-link sekarang ini yang menghujat Kristen? Link dari Islam. Cari di Google. Ada link Islam menghujat Kristen, ada nggak? Nggak ada. Tapi kalian link Kristen menghina Islam, menghujat Islam, mempretelin Al-Quran, mempretelin hadits, lengkap di Google. Ada nggak kami dari Islam ini ustadz berpura-pura mantan pendeta, berpura-pura kemudian sebagai santri, sebagai siswa sekolah teologi, masuk ke kampus-kampus teologi berpura-pura jadi Kristen? Ada nggak? Ada nggak ustadz kami berpura-pura menjadi pendeta masuk ke sekolah-sekolah teologi? Ada nggak? Atau adakah kami umat Islam ini berpura-pura jadi Kristen masuk ke gereja? Ada enggak? Tapi kalian yang hanya 6% ini masuk dari pelosok ke pelosok, ngaku-ngaku mantan ustadz, ngaku-ngaku mantan mu'alaf, mengaku kemudian anak pesantren, anak kiai, pemilik pesantren, hanya tujuannya untuk memurtadkan umat Islam. Kami sekali menyeru habis, belakangan persoalan. Tapi apakah itu terjadi? Enggak. Tidak terjadi. Kami tidak melakukan sesuatu gerakan tendensius. Kalian kemudian dicuci otaknya. Islam itu teroris. Di mana terorisnya? Oh, ada pembunuhan terjadi. Berapa orang korban? 100 sekian. Itu teroris. Lalu bagaimana dengan yang menjajah 350 tahun lamanya, jutaan anak-anak menjadi yatim piatu dibuatnya, jutaan wanita menjadi janda dibuatnya. Itu apa namanya? Kasih. Di Sulawesi Selatan ada pemakaman 40.000 jiwa korban dari pelakunya yang beragama Kristen. Ada kami mengatakan Kristen ini penjajah? Tidak. Tidak. Kenapa kami tidak melakukan itu? Meski kami tahu bahwa Kristen itu berasal dari penjajah di Nusantara ini. Kami tidak kemudian mengajarkan itu, tidak menyampaikan, kecuali ada yang menghujat kepada kami. Kenapa? Karena kami jaga perasaan kalian. Itu adalah fitnah terhadap Islam, Islam teroris, Islam bla 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 dan seterusnya. Mana ada? Yang kita tahu negara Arab, negara Islam yang dijajah, Bung. Terjadi peperangan karena apa? Karena ada senjata-senjata yang dibikin oleh Barat. Kalau Barat membuat senjata-senjata, bagaimana caranya supaya laku senjatanya? Bikin adu domba. Maka bangsa Arab yang satu dengan bangsa Arab yang lain diadu domba supaya mereka beli senjata, laku persenjataan. Ada nggak negara Arab kemudian bikin senjata? Nggak ada. Yang bikin senjata itu rata-rata bangsa Arab.
bangsa barat yang kemudian mereka adalah non-muslim. Apa tujuannya mereka membuat senjata-senjata ini? Lalu bagaimana caranya supaya membuat kemudian laku? Membuat kemudian adu domba supaya laku senjata mereka. Arab cuman menyediakan minyak bumi. Itu doang. Kalian butuh mobil, meskipun ada mobilnya, tidak ada minyak bumi, mau naik apa? Oh, sekarang pakai ini bang, apa? Pakai listrik. Listrik tanpa minyak bumi bisa nggak jalan gensetnya? PLN? Nggak bisa. Pesawat kalian bikin, oke. Tapi bahan bakarnya dari mana? Lagi-lagi minyak bumi. Jadi komponen hidup kita ini saling membutuhkan. Antara bangsa satu, bangsa lain, agama satu, agama lain saling membutuhkan. Sekarang agama yang paling baik adalah agama yang masuk akal. Itu ajanya. Oh, kami yang bikin HP Bang Suma. Islam ini apa? Ya, apa yang Islam bikin? Apa yang kamu bisa kemudian yang bisa kau gerakkan tanpa minyak bumi? HP. Oh iya Bang Suma, HP oke. Bisa nggak berfungsi tanpa cas? Nggak bisa. Cas ini bisa nggak berfungsi tanpa listrik? Nggak bisa. Bisa nggak mesin genset di PLN nyala tanpa minyak? Nggak bisa. Minyak dari mana? Jadi saling membutuhkan. Tidak usah agama saya yang paling benar. Kenapa? Buktinya kami punya agama yang orang-orang beragama dengan kami yang bikin pesawat. Tapi apakah itu berlandaskan kemudian Bible mendirikan pesawat? Enggak juga. Kami yang bikin HP. Apakah kemudian dari HP itu mereka kemudian berasal dari Bible? Tidak juga. Jadi tidak ada penemuan yang berasal dari Bible. Rata-rata penemuan itu dari Quran malah. Jadi saudara, kebenaran itu fungsinya ada di akal. Maka kembali kepada pertanyaan, apakah Anda lebih memilih makan babi tapi dibakar oleh Tuhan pencipta langit dan bumi? Itu dulu poinnya. Pilih mana? Dibakar atau melepaskan babi? Lepaskan babi, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tubuh Anda dibersihkan dari babi. Karena kalau Anda masih Kristen tetapi Anda tidak makan babi, itu juga melanggar agama Kristen. Ada orang Kristen tidak makan babi melanggar perintah Paulus. Di mana itu tertulis? Di dalam Kolose 2 nomor 16. Jangan lagi kamu mau diatur tentang makanan-makanan. Saya nggak mau masuk Islam deh, tapi yang penting saya tidak makan babi. Ya sama doang, melanggar perintah Paulus juga. Oke, masih ada pertanyaan? Boleh nggak nanya lagi Juma? Boleh. Manfaatnya sunat itu apa Juma? Manfaatnya sunat yang paling terutama adalah fitrah. Kembali mensucikan diri. Nabi Muhammad mengatakan salah satu dari mensucikan diri itu adalah sunat. Kedua, menjalankan perintah agama. Di dalam Islam perintahnya, Al-Quran surah An-Nahl ayat 123, perintahnya kemudian kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW ikut kepada millah Ibrahim. Millah Ibrahim, millah artinya dalam bahasa Ibrani itu adalah perjanjian sunat. Summa auhayna ilaika anittaba'a millah. Millah itu dalam bahasa Ibrani artinya perjanjian sunat. Coba Anda cari nanti, tanya kepada orang Yahudi, millah itu apa? Mereka akan mengatakan itu perjanjian sunat. Nah, Nabi Ibrahim yang disebutkan dalam Al-Quran, Hanif. Summa auhayna ilaika anittabi'a millata Ibrahim Hanifah. Perintahnya kepada Nabi Muhammad, kemudian aku wahyukan kepadamu, ikutilah ajaran sunnat Ibrahim yang lurus. Dan Nabi Ibrahim bukanlah termasuk orang yang musyrik menyekutukan Allah. Nabi Ibrahim tidak menyembah anaknya Maria, bukan orang musyrik. Nabi Ibrahim menyembah kepada Azza wa Jalla yang maha suci lagi maha tinggi. Yesaya 5 nomor 16. Artinya bahwa ketika ditanya apa fungsinya sunat, pertama, karena fitrah dalam Islam harus bersunat. Tidak sah kemudian sholat kalau tidak bersunat. Tidak sah nikah kalau tidak bersunat dan seterusnya. Harus sholat, harus sunat. Yang kedua,
perintah mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Ajaran Nabi Ibrahim di dalam kitabnya orang Yahudi, Kejadian 17, nomor 14, bunuh orang yang tidak menyunatkan nonotnya, karena dia telah membatalkan perjanjian kekalku. Nomor 6, nomor 7 dari Kejadian 17, perjanjian kekalku adalah engkau, wahai Abraham, anak-anakmu, dan juga keturunanmu secara turun-temurun akan disunatkan kulubnya. Itulah perjanjian kekalku antara kau dan anakmu dan keturunanmu turun-temurun. Nabi Muhammad termasuk keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka turun-temurun dari Nabi Muhammad mengajarkan kami yang bukan keturunan Abraham, yaitu mengajarkan Islam. Apa Islam itu? Harus tunduk kepada perintah Tuhan. Apa perintah Tuhan? Perintahnya mengikuti milah Abraham. Apa milah Abraham? Perjanjian sunat kulub. Jelas itu. Nah, kemudian yang ketiga fungsinya adalah kesehatan. Kalau tidak sunat bang, bau pesing. Bau pesing bang, kalau nggak sunat. Itu fungsinya. Nah, terlepas dari fungsi ini, terlepas daripada manfaat ini, umat Islam bersunat karena perintah. Kami adalah sami'ana wa ta'ana. Ketika kami diperintahkan, kami mendengarkan. Dan ketika kami mendengarkan, kami pahami apa yang kami dengarkan itu, lalu kami mentaati dan mempraktekkan. Itulah Islam. Islam adalah pokok hukum, Muslim adalah yang tunduk kepada pokok hukum tersebut. Begitu bung. Ada lagi? Bingung ini cuma. Kenapa bingung? Semua pertanyaan Anda saya jawab. Dan saya tidak menghantarkan Anda untuk bingung. Di Islam, begitu Anda mendengarkan, begitu Anda bertanya, Anda dijawab. Saya kamu, tidak. Kamu bilang ya, makan ya, makan babi akan dibakar. Itu dalil. Sedangkan kami semuanya makan itu cuma, ini jujur aja, semuanya makan itu cuma. Lah, berarti siap-siap aja dibakar, Bung. Ini dalil, kecuali Anda tidak percaya kepada dalil. Lalu kalau Anda tidak percaya kepada dalil kitab, lalu mau percaya kepada siapa? Makanya di dalam Al-Quran itu, dikatakan dalam Al-Quran kepada manusia, makanlah apa yang baik yang ada di bumi. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 168. Al-Quran mengatakan itu. Bahwasanya kami umat Islam diperintahkan, makanlah makanan yang baik yang berasal dari bumi. Jangan kau makan yang haram. Ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia. Ini seruan kepada Anda juga. Karena Anda manusia. Tidak dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Enggak. Tapi seluruh manusia diajarkan, diseru dalam Al-Quran. Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan tayyibah, wa la tattabi'u khutuwatis syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia, kulu, makanlah, mimma fil ardi, apa yang baik, apa yang halal yang terdapat di bumi, halalan thayyibah, halal dan baik, makan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Syaitan itu mengajarkan memakan apa yang dilarang oleh Tuhan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Kenapa kau mengikuti musuhmu? Tuhan yang menciptakanmu mengatakan jangan kau makan babi, itu haram bagimu. Imamat 11 nomor 7. Apakah iblis pun datang? Hei saudara, apa iblis? Jangan kau makan babi, itu haram bagimu. Itu bukan iblis, itu Tuhan itu.
Iblis pasti bertentangan. Ketika manusia tidak peduli dengan larangan Tuhan, di dalam kitab Yesaya 600 tahun sebelum Yesus turun, Yesaya diberi firman oleh Tuhan, wahai Yesaya, ajarkan kepada mereka bahwa aku marah karena mereka masih makan babi. Sampaikan ancamanku bahwa aku akan membakar semua orang yang makan babi. Kalau ada perintah dari kitabnya Musa, kemudian 1200 tahun, 800 tahun kurang lebih kemudian turun kitabnya kemudian Yesaya. Lalu kemudian 600 tahun ke depannya Yesus datang juga mengatakan barang siapa yang menghalalkan babi, Matius 5 nomor 19, maka dia akan menempati neraka jahanam. Lalu kemudian setelah datang Nabi Muhammad 600 tahun lebih kemudian tahun, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Ingat, manusia pertama Adam jatuh karena makanan. Bukan karena duit, bukan karena harta, tapi karena makanan Adam jatuh. Jadi kalau hari ini orang Kristen mengatakan Adam mewariskan dosa kepada keturunannya hanya karena melanggar satu perintah Tuhan saja. Lalu betapa besar murkanya Tuhan kepada Kristen yang melanggar seluruh perintah Tuhan. Adam saja cuma satu diusir dari neraka. Bagaimana dengan Kristen yang melanggar seluruhnya? Mimpi masuk surga? Nggak mungkin. Adam saja sudah jelas-jelas dicipta di Ganbi Eden, di dalam Taman Eden, diusir hanya gara-gara satu perintah, jangan makan yang satu ini. Kristen, jangan makan ini, jangan makan itu, jangan makan ini, jangan makan itu, jangan minum ini, jangan makan ini. Semuanya dibabat habis, tak ada lagi makanan dan minuman yang tidak boleh dimakan dan diminum. Semuanya boleh dimakan dan semua diminum. Kalau Adam aja diusir dari surga, lalu bagaimana Kristen yang makan semua perintah Tuhan yang dilarang oleh Tuhan mau masuk ke surga? Mimpi yang ada adalah Yesaya 66 nomor 16, 17, 18. Tuhan akan datang dengan amarahnya membakar habis orang yang makan babi. Kalau kau cinta anakmu, kalau kau cinta istrimu, kenapa kau biarkan mereka dibakar api oleh Tuhan pencipta langit dan bumi? Di mana tempatnya Tuhan membakar manusia? Di surga? Bukan, saudara. Tempat Tuhan membakar manusia dengan api itu di neraka. Berarti jika kau tidak berhenti makan babi, kau ajarkan anakmu makan babi, mati dalam keadaan makan babi, itu sama halnya kau tidak cinta kepada anakmu, kau biarkan mereka masuk dalam neraka jahanam. Solusinya cuma Islam. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan yang baik yang terdapat di bumi. Di bumi ini banyak makanan. Ada ikan, ada udang, dan lain-lainnya. Kenapa harus makan yang diharamkan? Dengan dalil yang semua masuk ke mulutmu itu halal cuma. Oh, itu cara iblis menyesatkan. Di dalam kitab saudara, Matius 12 itu, atau Matius 15 itu tidak berbicara mengenai babi. Ingat, asbabul wurud, atau sebab-sebab kemudian disampaikannya ajaran itu. Kalau dalam ilmu hadits asbabul wurud, kalau dalam Al-Quran asbabun nuzul. Sebab-sebab Yesus mengatakan itu karena apa? Karena muridnya ditegur makan tanpa cuci tangan. Bukan karena babi. Andai saja orang-orang Farisi bertanya atau ahli Taurat bertanya, "Hei Yesus, kenapa kau biarkan muridmu makan babi?" Lantas kemudian Yesus mengatakan, bukan yang masuk ke dalam mulut itu yang menajiskan, tapi yang keluar. Itu berarti Yesus menghalalkan babi. Tapi orang-orang yang ada pada saat itu bertanya, "Wahai Yesus, kenapa kau biarkan muridmu makan tanpa cuci tangan?" Artinya, tanpa cuci tangan yang dimaksud itu, tangannya masih berkuman, tangannya kotor, ada bakteri, ada virus. Kenapa dia tidak cuci dulu tangannya baru makan? Bukan karena ada babi, tapi karena ada kuman, virus. Maka Yesus mengatakan, bukan yang masuk ke dalam mulut itu kotor, tetapi yang keluar dari mulut itu yang kotor. Pahami itu. Tapi lagi-lagi iblis datang mengatakan apa? Dengan demikian, dia telah menghalalkan segala makanan yang haram. Pret! Orang cuma cuci tangan dan tidak cuci tangan, kok larinya ke babi? Memang dasar otak babi kan? Iblis!
Iblis itu nggak ada makanan di situ. Di meja makanannya murid Yesus ada babi, ada anjing, ada biawak, ada padale, ada kongkong. Kemudian di situ ada dibakar semua, tumis, perkedel, semua perkedel babi ada semua di situ. Lantas kemudian orang-orang Yahudi, hei Yesus, kenapa kau biarkan muridmu makan babi? Lalu Yesus mengatakan, bukan masuk ke dalam mulut yang mandi. Bukan, itu cuma masalah cuci tangan, coy. Tapi karena kalian dasar rakus, neraka pun kalian tidak takut. Yang penting usus kalian itu terisi. Padahal ujung-ujungnya jadi tai. Melanggar perintah Tuhan demi tai. Itulah Kristen. Masuk api neraka lebih dipilih demi tai. Itulah Kristen. Orang zalim sesalim-solimnya, itulah Kristen. Karena sudah diperintahkan jangan, hanya gara-gara supaya ada tai di dalam lambung, apa yang diharamkan pun dimakan. Dan sombong. Ini kan daging babi kan enak. Ya Allah, sombongnya di hadapan Tuhan, padahal ancaman sudah jelas. Tuhan akan datang membakar seluruh pemakan babi tanpa terkecuali. Tapi apa? Demi tai. Sombong. Makanya iblis lebih hebat daripada Kristen. Iblis masih mengakui Tuhan itu Tuhan atas perintahnya. Cuman satu yang dilanggar oleh iblis. Apa itu? Perintah untuk menghormat kepada Adam. Itu aja. Yang lainnya, iblis tidak makan babi. Iblis tidak menyembah yang lain. Dia hanya menyembah kepada Tuhan yang benar. Iblis itu. Gimana dengan mu'alaf yang puluhan tahun sudah makan babi itu? Saudaraku, orang yang masuk Islam seketika seluruh dosa-dosanya itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada dosa. Kan dia dari kecil makan makanan kayak gitu sampai umur misalnya 40 atau 50. Iya. Tapi dosa mu'allaf itu dalam Al-Quranul Karim diterangkan dalam surah Al-Anfal. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kemudian di ayat 38 bahwasanya siapapun yang mu'allaf setelah mereka kemudian meninggalkan kekafiran, maka mereka akan diampuni seluruh dosa-dosanya. Iyantahu yughfar lahum ma qad salaf wa in ya'udu faqad madat sunnatul awwalin. Apa kata Allah? Jika orang-orang kafir ini mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah pencipta langit dan bumi akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu. Itu perintah dari Allah. Dan jika mereka kembali lagi, sungguh berlaku bagi mereka sunnatullah. Orang-orang dahulu akan telah terjadi kebinasaan terhadap mereka. Jadi orang yang kemudian melakukan dosa, menyembah selain daripada Allah, makan babi dan seterusnya, lahir dalam keadaan sudah makan babi. Kok lahir dalam keadaan sudah makan babi? Begitu dia lahir, dia diajari makan babi, lalu bertobat kata Allah, maka kata Allah, aku Tuhan akan mengampuni segala dosa-dosa yang lalu. Nol, dosanya bersih, kembali jadi bayi. Itulah keistimewaan orang-orang mu'allaf. Sudah merasakan nikmatnya babi, sudah merasakan dosa-dosa yang lain. Tapi begitu mereka kemudian menjadi mu'allaf, bersih sebersih-bersihnya. Namun semua perbuatan baiknya yang dulu itu tidak dihapuskan. Hanya dosanya saja yang dihapuskan. Subhanallah. Beruntunglah orang-orang mu'allaf ini. Dosa-dosanya dihapuskan oleh Allah. Tapi kemudian amal-amal baiknya, perbuatan-perbuatan baiknya tetap diperhitungkan oleh Allah. Itu Al-Quran. Surah Al-Anfal ayat 38. Silakan. Hostnya mana ya? Host? Ada. Host? Ada Gurunda. Ada lagi kopi kah? Kopi tinggal segelas. Ya, Bang IGS, ini Bang Arom sama kereta ini Senta, Muslim apa Kristen? Kang Baal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Juma, luar biasa. Waalaikumsalam. Masya Allah. Kristen, Bang. Lanjut, Bang. Ya, Oke, yang Kristen silahkan bertanya lanjut kepada Gurunda Juma. Ya, Bang Arom mungkin tadi udah menyimak ya, karena dari tadi Bang Arom di atas sudah sejam. Silakan kalau mau bertanya, Bang Arom. Oke, tadi kan Bang Juma nyinggung Yesus itu. Suaranya minoritas, Bang, digedein dikit. Oke, kan Bang Juma
Yesus itu bertuhan pada Allah yang sama dengan Muslim. Berarti ibadahnya harusnya sama dong dengan orang Muslim. Benar nggak sih Bang Juma? Ibadah syariat yang datang kepada Nabi Isa alaihissalam tidak sesempurna syariat yang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena zaman Nabi Isa, ibadah-ibadah yang dilakukan oleh ajaran Islam itu belum sesuai dengan zamannya. Makanya Yesus berkata, masih banyak hal yang ingin aku ajarkan kepadamu, tetapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Akan tetapi ketika dia datang, yaitu seorang penolong lain, maka dialah yang akan mengajarkan kamu segala sesuatunya yang berhubungan dengan keadilan, penginsapan dunia akan dosa. Kebenaran, keadilan, dan penginsapan dunia akan dosa. Itu Bang. Oke, tapi kenapa dikaitkan dengan kan beda. Suaranya nggak kedengaran. Tapi kenapa dikaitkan dengan Muhammad? Kan beda Yesus sama Muhammad. Kenapa dikaitkan? Al-Quranul Karim menjelaskan kemudian bahwasanya Nabi Muhammad SAW gimana? Nggak pakai Alkitab aja, nggak usah pakai Al-Quran. Kan kita nggak ngerti nih tentang Al-Quran, jadi kita nggak mau nyinggung ke sana dulu. Tapi gini Bung, ajaran Nabi Muhammad itu adalah ajaran yang berkesinambungan dengan ajaran yang datang kepada nabi-nabi sebelumnya. Itu ajarannya berkesinambungan, tidak berdiri sendiri. Makanya dalam Islam itu dikatakan bahwasanya pada hari ini telah kusempurnakan agamamu dan aku ridha Islam itu menjadi agama yang sempurna. Allah menjadikan Islam ini sebagai agama yang sempurna. Artinya penyempurna dari ajaran-ajaran yang datang sebelum Al-Quran, sebelum Islam. Begitu Bang. Oke, gini ya Bang Juma ya. Iya. Yesus, mas pada saat pengajaran itu kan yang disampaikan firman dari Bapa. Bapa yang memberikan firman, karena dia tidak bertindak atas dirinya sendiri, melainkan Bapa yang mengutusnya. Berarti yang disampaikan oleh Yesus berarti kehendak Bapa dong. Berarti nggak betul. Ajaran Yesus. Gimana? Berarti ajaran Yesus nggak menyalahi aturan dong. Iya emang. Ajaran Yesus itu nggak menyalahi aturan memang. Tapi itu aturan untuk kaumnya Bani Israel. Oh enggak, karena Yesus bilang, akulah jalan dan hidup. Tidak ada itu sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Seluruh ajaran Yesus, ucapan Yesus itu diucapkan kepada kaumnya Bani Israel. Tidak ada ucapan Yesus itu untuk orang Roma, untuk orang Yunani, untuk orang Indonesia. Ayat itu berdiri sendiri Bang Juma. Titik. Hah? Yohanes 14 itu semua ucapan Yesus untuk mendudukkan dirinya sebagai utusan Tuhan kepada kaumnya Bani Israel, bukan kepada bangsa lain. Loh, ajarannya masa nggak boleh diikutin sama kita? Ya kalau Anda mengikuti ajarannya berarti Anda serigala yang nyamar. Jangankan Anda Bung, coba Anda baca di Matius 15 nomor 23, 24, 25, 26. Ada seorang wanita Kanaan yang datang kepada Yesus. Apa kata Yesus? Usir dia. Dari tadi dia teriak-teriak mengikuti kita. Apa kata wanita tersebut? Dia hanya ingin kesembuhan dari anaknya. Yesus mengatakan apa? Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Tidak patut roti yang disediakan untuk anak-anak diberikan kepada anjing. Apa kata wanita itu? Betul, benar Tuan. Tapi bukankah anjing makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Anda mau dianggap anjing? Mau dianggap anjing? Gini Bapak, kan kita sih berpatokan itu sih Bang. Kenapa kita harus menuhankan Bapa? Ya itu sih, karena nggak ada yang sampai kepada Bapa kalau nggak melalui Yesus kan? Betul sekali, benar sekali. Di Islam Bung, di Islam apa ada yang disebut dengan rukun? Rukun iman, rukun Islam. Di antara rukun ini adalah mengakui Nabi datang di tengah kaum Israel, lahir tanpa ayah, mengajarkan hikmat Injil kepada Bani Israel.
tidak sampai kepada pencipta langit dan bumi kalau tidak beriman kepada hal tersebut. Apa dikira ketika kami beriman kepada Nabi Muhammad tidak serangkaian dengan iman kami kepada Nabi tersebut? Serangkaian, Bung. Munafik, pembohong seorang Islam ketika dia mengatakan Nabiku Muhammad, tapi dia kemudian dia tidak mengakui bahwa ada Nabi yang lahir tanpa ayah, yang datang di tengah-tengah Bani Israel, datang membawa petunjuk kebenaran kepada mereka yang mengikutinya. Bohong keislamannya itu, gugur. Makanya kalau dikatakan akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup, ya kami beriman. Sebagai jalan, dia mengatakan, aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Yohanes 16 yang Anda bawa tadi, nomor 16. Itu. Aku akan minta kepada Bapa, dan ketika penolong itu datang, dia akan memuliakan aku. Ketika penolong itu datang, dia tidak akan berkata-kata dari dirinya. Apa yang dikatakan adalah apa yang didengarnya, itulah yang disampaikannya. Itu. Aku akan minta kepada Bapa agar Bapa kemudian mendatangkan seorang penolong lain. Kalau Anda menjadikan Yesus sebagai jalan, maka Anda harus menerima penolong lain yang datang setelah Nabi Isa alaihissalam, setelah Yesus. Betul. Betul. Karena ada bahasanya kan, ada datanya kan, ujilah setiap roh yang datang. Yes. Untuk di Paulus memang sudah gagal, karena roh yang datang bukan Bapa. Karena penyampai yang memberikan firman itu Bapa. Jadi di Paulus itu memang bukan Bapa. Saya setuju itu, Pak. Yes. Jadi pengajaran Yesus lah yang kita ambil. Nah sekarang untuk menyembah Bapa gitu loh. Tapi Abang Juma bilang kan Yesus itu sebenarnya Islam, Muslim dia. Iya, betul. Ibadahnya kan beda sama Muhammad yang disampaikan Muhammad. Gitu loh. Saudara, kalau ajaran Muhammad saya percaya dia bagus, benar, sama pengajarannya sama Yesus. Cuman kan ibadahnya bedanya. Sekarang ibadah yang mana yang Anda katakan beda? Yesus syahadat, Yesus puasa, Yesus sunat, Yesus tauhid. Apa yang beda? Ibadahnya, cara sholatnya. Abang kan sholatnya. Ya, cara sholatnya itu karena dia mengajarkan kemudian ajaran kepada kaumnya Bani Israel dengan caranya berdiri, ruku, sujud, mengangkat tangan, berdoa. Dan Yesus mengatakan, kerajaan Elohim akan diambil darimu dan akan diberikan kepada bangsa lain yang akan menghasilkan buah dari kerajaan tersebut. Buahnya, Yesus bunga, nanti akan menghasilkan buah. Berarti lebih sempurna, lebih mengembang dari bunga menjadi buah. Yesus bukan menjadi buah pengajaran. Tidak, dia hanya bunga dari pengajaran. Kerajaan Allah akan diambil kepadamu dan akan diberikan kepada satu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan tersebut. Nah, antara bunga dengan buah itu tidak bisa dipisahkan. Oke, berarti menurut Bang Juma, kalau mengikuti ajaran Yesus itu salah. Suara Anda ini kecil sekali, Bang. Berarti menurut Bang Juma, kalau mengikuti ajaran Yesus itu salah. Bung, yang mengikuti ajaran Yesus itu kami Muslim. Saya ikuti, Bang. Oke. Tidak makan babi. Oke. Ketika dia mengatakan aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel, Anda ikuti? Itu beda, Bang. Nah, ini kata Tuhan di dalam Yohanes 3 nomor 16, begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga dia menganugerahkan Yesus. Siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa. Nah, Anda percaya nggak ketika dia mengatakan aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel? Anda percaya nggak? Jadi Bang Juma mau bilang saya nggak boleh percaya dengan bahasa dia yang tidak sampai kepada Bapak jika tidak mulai aku. Bung, sekali lagi saya katakan, Anda percaya nggak ketika dia mengatakan aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel? Anda percaya nggak? Ya percaya itu omongan dia. Kalau begitu Anda Bani Israel nggak? Ya memang bukan. Nah, bukan. Terus
Kenapa Anda mendompleng ke sana? Sementara dia mengatakan akan datang seorang penghibur lain. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu tentang kebenaran, keadilan, dan penginsapan dunia akan dosa. Kenapa Anda tidak ikut kepada oknum tersebut? Betul bang, ajaran Muhammad bagus semuanya tentang ketuhanan. Nah, terus kenapa Anda tidak ikut kepada dia? Cuman kan di luar dari Israel itu bang. Lah, kerajaan akan diambil dari Israel, Bung, dan akan diberikan kepada bangsa lain. Karena Nabi itu dari Ishak, bang, bukan dari Kata Ismail. siapa? Ulangan 34 nomor 10. Tidak akan ada lagi nabi yang datang dari tengah-tengah Bani Israel yang sama seperti Musa. Sedangkan akan datang nabi yang sama seperti Musa, tapi bukan dari bangsa Israel. Lalu dari mana nabi itu? Coba nih. Data itu betul bang, data itu betul. Saya akuin betul data. Nah, terus coba saya bacakan data dulu, Bung, kepada saudara supaya Anda saudara sedikit ada pencerahan. Di dalam kitab saudara diterangkan Matius 6 nomor 1. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya kamu tidak dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapakmu yang di surga. Pertanyaan saya, boleh nggak murid-murid Yesus memamerkan cara ibadah kepada bangsa di luar Yahudi? Menurut dalil Yesus? Ya nggak boleh. Ya nggak boleh. Dengan kata lain, Yesus menutup kemudian ajaran itu hanya untuk kaumnya Bani Israel. Coba Anda lihat Matius 7 nomor 6. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injak dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Ini yang dimaksud di sini non-Yahudi atau Yahudi? Boleh nggak melemparkan mutiara kepada non-Yahudi menurut Yesus? Iya, kalau selama pengajaran dia bilang begitu. Boleh nggak, Bang? Boleh nggak? Boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Boleh nggak ke bangsa lain menurut Yesus? Murid-muridnya? Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Terus kenapa Anda nggak percaya kepada Yesus? Bukankah Yesus itu jalan, kebenaran, dan hidup? Betul. Saya percaya. Nah, terus kenapa Anda kemudian melanggar titahnya? Tidak melanggar saya bang. Anda bukan Bani Israel. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Aku Yesus sudah mengajarkan kepada kaumku, akan datang seorang penghibur lain. Andai saja muridku hidup di zamannya, maka seluruh muridku harus tunduk kepada aturan roh penghibur yang datang setelahku. Lah ente hidup di zaman Nabi Muhammad, kenapa larinya ke Yesus? Yesus dikatakan di dalam kitab hanya untuk Bani Israel. Dalam Al-Quran hanya untuk Bani Israel. Nabi Muhammad diutus sebagai penghibur untuk seluruh bangsa, untuk seluruh manusia. Anda manusia. Ya ayuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a. Wahai seluruh manusia, aku ini utusan Tuhanmu kepadamu sekalian. Kenapa enggak tunduk kepada aturan Nabi Muhammad? Dengan tunduk kepada aturan Nabi Muhammad, lisan kita, tubuh kita, pemikiran kita, aktivitas rutinitas ritual keagamaan kita menghantarkan kita menghargai jalan yang Yesus ajarkan kepada kaumnya Bani Israel. Apa kata Quran? Wahai Isa, apakah engkau yang mengajarkan orang-orang ini menuhankan dirimu selain daripada aku? Wa iskalallahu ya Isa, a'anta qulta linnas tahizuni. Apa kata Nabi Isa? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Maha suci engkau ya Allah, aku tidak pernah mengajarkan manusia untuk menuhankan diriku selain daripada engkau. Lalu apa yang kau ajarkan? Aku hanya mengajarkan ma qultu lahum illa ma amartani bi an i'budullaha rabbi wa rabbakum. Aku hanya mengajarkan kepada mereka sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Lalu dalam Al-Quran. Setuju, Bang. Setuju. Lalu kenapa masih Anda mengatakan Anda pengikut Yesus sehingga syariat-syariat yang wajib Anda lakukan Anda tinggalkan? Jadi gini, Bang. Kan silakan. Apakah ajarannya itu ada yang melenceng, Bang? Apakah nggak benar? Anda sudah dikatakan kemudian sebagai pembohong,
pendusta. Ketika kemudian Islam sudah datang, Anda tidak memeluk Islam. Al-Quran mengatakan itu. Nih, tak kasih uraian dalilnya. Bagaimana kami umat Islam kemudian mendudukkan kebenaran. Wa isqala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'zunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum. Nabi Musa kemudian berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, mengapa kamu menyakitiku? Padahal kamu sungguh mengetahui bahwa sesungguhnya aku utusan Allah kepada kalian. Lalu kemudian beruntun, turun lagi Nabi setelahnya. Wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Torah wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihru mubin. Nabi Isa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab Torah yang datang sebelumku, yaitu Taurat. Kitab yang datang sebelumku yaitu Torah, dan memberi kabar gembira dengan seorang rasul yang akan datang setelahku yang bernama Nabi Muhammad. Maka dikatakan kemudian, wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil katiba wa huwa yud'a ila al-Islam. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah padahal dia sudah diajak kepada Islam, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang zalim. Anda zalim, Bung. Ketika Anda belajar Bible, Yesus mengatakan akan datang seorang penghibur yang lain dan dia akan mengajarkan kemudian manusia tentang segala hukum-hukum. Anda tidak ikut kepadanya, padahal Islam sudah sampai kepada Anda, maka Anda jatuh kepada kezaliman. Anda beriman kepada Yesus, Anda meninggalkan beriman kepada Nabi Muhammad. Akan tetapi ketika Anda beriman kepada Nabi Muhammad, Anda sekaligus beriman kepada Yesus. Beriman kepada Nabi Musa, beriman kepada Yakub, Nuh, dan seterusnya nabi-nabi Anda imani. Kalau Anda beriman kepada Nabi Muhammad, maka Anda beriman kepada Yesus. Kalau Anda hanya beriman kepada Yesus, Anda tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Ini yang diterangkan kemudian oleh Al-Quranul Karim. Wa man adzlamu mimman iftara 'ala Allahil kadziba wa huwa yud'a ilal Islam. Itu. Jadi untuk beriman kepada Yesus dan kita ini bukan kaumnya, maka kita di Islam untuk beriman kepada Yesus kita yang kita cintai tersebut. Itu. Ada nggak di Islam menghina Yesus? Nggak ada. Kami Islam memuliakan beliau. Ya sama lah berarti kita Pak ikut ajarannya berarti lah. Saudaraku, saudara, Yesus itu guru, Rabam Wamaran. Betul, dia utusan, dia guru, dia guru. Betul. Saudara, dia guru, dia punya kurikulum, artinya dia punya sekolah. Dan sayang sekali Anda tidak terdaftar di sekolahnya. Anda adalah penonton yang berada di luar sekolah yang sering ngintip Yesus mengajar lewat jendela. Ya, ketika itu kan menurut Bang Jumanya. Tunggu dulu. Ketika kemudian Anda mempelajari ajaran Yesus, Anda tahu, Anda mahir, bahkan mungkin Anda lebih taat dari siswanya. Tapi apakah Anda boleh mendapatkan ijazah karena Anda pintar, tetapi Anda tidak terdaftar sebagai murid? Bolehkah Anda mendapatkan rapor dari sekolahnya Yesus sementara Anda tidak terdaftar sebagai siswa di sekolahnya? Tidak bisa. Inilah yang dikatakan Al-Quran zalim. Zalim, Bang. Anda sudah tahu kebenaran itu. Kami menghargai iman Anda kepada Yesus. Masya Allah. Andaikan Anda hidup sesaman Yesus, Anda mengejar dari belakang, Anda sujud menghormat kepada Yesus. Apa kata Yesus kepada saudara? Tidak patut roti yang disediakan untuk Bani Israel diberikan kepada si anjing. Anda hanya disuruh beriman kepada Nabi Muhammad. Coba Anda baca kisah kita beda pemahaman aja, Pak. Ya, pemahaman itu kan asalnya dari ilmu pengetahuan, dari logika sehat yang dibangun setelah kita membaca Bible dalam lintas agama. Kami Al-Quran. Kisah para Rasul saya nggak baca, Bang. Soalnya itu roh yang datang kepada Paulus bukan Bapak, Bang. Saya terima firman dari Bapak aja, Bang. Saudaraku, dalam kaidah Islam dikatakan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 75 sampai ayat 79, Allah Subhanahu wa taala bertanya, apakah kalian masih mengharapkan kemudian mereka beriman kepada Allah
Masihkah kalian mengharapkan? Padahal mereka kemudian mendengarkan firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya, padahal mereka mengetahui. Afatatma'una ayyu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah. Jadi mereka-mereka ini adalah orang-orang yang mendengarkan firman Allah. Jadi kita tidak boleh menolak semua apa yang mereka katakan, dan juga kita tidak menerimanya, tapi kita tidak menolaknya. Maksudnya kita tidak menerimanya sebagai firman Tuhan, tetapi kita tidak menolaknya sebagai ilmu pengetahuan. Jadi apa yang mereka torehkan itu ada sesuatu yang bercampur dengan firman Tuhan. Makanya Al-Quran mengatakan, awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Dan tidakkah mereka tahu bahwa Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka tampakkan. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitab illa amaniyah wa inhum illa yazunnun. Di antara mereka ada yang buta huruf, yang tidak mengerti tentang kitab kecuali hanya berangan-angan, dan mereka hanya menduga-duga. Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Celaka mereka yang menulis sebuah kitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata ini dari Allah, dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka berbuat. Di Islam, bung, kaidahnya kisah para rasul, Lukas, Markus, Matius, bla 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 bla, kami tidak menerimanya sebagai firman Tuhan, tapi kami tidak menolaknya sebagai ilmu pengetahuan. Artinya bahwa ketika mereka menduga, ketika mereka reka, ketika mereka berangan-angan, tapi mereka mendengarkan firman Allah, berarti di situ ada cakupan unsur dari firman Tuhan sabda Nabi yang sudah tidak murni. Maka kami mendengarkan sebagai kisah. Ketika dikatakan dalam Kisah Para Rasul 3:22-23, bukankah di dalam kitab Taurat Musa dikatakan bahwa Tuhan akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Musa, dan akan terjadi siapapun yang tidak mendengarkan nabi itu akan dilenyapkan, akan dibasmi dari umat kita. Setuju. Nah, cuma setuju sebentar. Artinya ada nabi yang datang setelah Yesus. Bang Juma tadi bilang bahwa di Alkitab itu tidak ada firman Tuhan. Yes. Tapi perkataan Yesus, Bang Juma nggak percaya juga berarti firman Tuhan. Saudaraku, yang muncul di tangan Anda, Lukas, Markus, Matius, itu bukan firman Tuhan. Itu bukan sabda Yesus. Tetapi catatan-catatan orang yang harus kita hargai. Mereka adalah penulis, mereka adalah pengumpul berita, mereka pewarta yang menyusun cerita-cerita peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara orang-orang Israel, kaitannya dengan Yesus dengan muridnya, kaitannya dengan Yesus dengan Tuhannya. Kita hargai itu karya tulis. Tapi itu bukan firman Tuhan, bukan juga sabda Yesus. Kenapa? Karena Yesus tidak mengenal para penulis, tidak ada tangga sanad. Tidak seperti Al-Quran, huzu Al-Quran min arba'ah. Terima Al-Quran dari keempat sahabatku. Yesus mana ada? Yesus tidak pernah memberikan validasi. Silakan. Tadi Bang Juma bawa data itu di mana Yesus bersahadat. Tadi Yohanes 17 ayat 3. Bahwa hidup yang kekal itu adalah mengenal Allah satu-satunya yang benar, dan mengenal Yesus yang telah kau utus. Apakah itu bukan firman Tuhan yang disampaikan Yesus? Bukan. Tapi ya, karena itu bahasa Indonesia. Yesus mengakui tadi, Bang Juma mengakui. Saudaraku, saya lagi berdebat dengan saudara kami orang-orang non-Muslim yang konon kitabnya adalah bernama Kitab Yohanes, yang kalau bukan firman Tuhan saja tertoreh catatan Yesus bersyahadat, Anda tidak percaya, bagaimana dengan firman Tuhan? Sama ketika Bang Suma menulis sebuah buku, saya kemudian mengambil terjemahan Al-Quranul Karim. Apakah terjemahan Al-Quran yang saya tuliskan dalam catatan buku saya itu firman Tuhan? Bukan. Tapi itu adalah terjemahan dari firman Tuhan. Nah, sekarang yang ada di tengah-tengah kita ini bahasa Indonesia. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Pertanyaan saya, apakah firman Tuhan bisa dikoreksi manusia? Apakah firman Tuhan bisa direvisi manusia? Tentu tidak. Bisa, Bang. Gak bisa, Bang. Kitab Anda bisa nggak dikoreksi?
Gini, kalau Yohanes 17 ayat 3 itu memang terjemahan dan bukan firman Tuhan, aslinya memang bunyinya seperti apa, Bang? Emang artinya nggak begitu juga bunyinya? Wallahu alam bisawab, itu tugas Anda untuk mencarinya. Cuman saya katakan begini kawan, ketika Anda berkata setelah ditanyai apakah firman Tuhan bisa dikoreksi, apakah firman Tuhan bisa direvisi, jawaban sehat Bisa. saudara tidak bisa. Apakah bisa. Bible bisa dikoreksi? Bible bisa karena terjemahan. Berarti bukan firman Tuhan atau firman Tuhan? Tapi perkataan Yesus adalah firman Tuhan, Bang. Saudaraku, saya ulang, apakah perkataan Yesus di dalam kitab saudara bisa direvisi? Ya bisa karena terjemahan. Berarti bukan firman Tuhan. Tapi kan yang dikatakan Yesus firman Tuhan, Bang. Yang dikatakan Yesus adalah firman Tuhan. Siapa yang mampu mengatakan Yesus pada saat itu berbicara dalam bahasa Indonesia? Ya Yesus bahasanya Aramaik. Aramaik. Mana kitab yang menceritakan tentang pernyataan Yesus dalam bahasa Aramaik? Yang nggak pegang saya. Nah, itulah yang kita sebut sabda Yesus. Sekarang ada pernyataan itu, meskipun secara naluri kemanusiaan itu adalah mutlak benarnya, siapa yang mampu kemudian mempertaruhkan nyawanya dengan mengatakan itu firman Tuhan? Nggak ada, Bang. Kenapa? Karena tidak ada original teks. Kalaupun ada original teksnya dalam bahasa Aramaik, siapa yang bisa memvalidasi itu sabda Yesus? Makanya daripada ragu, mending ke Al-Quran. Gini loh, Bang. Kan abang setuju nggak kalau perjanjian lama itu adalah perintah dan ketetapan Tuhan? Perjanjian baru, hukum Torah. Itu bukan perjanjian lama. Perjanjian barunya Tuhan dengan Bani Israel itu adalah hukum Taurat. Oke, tapi percaya abang itu perintah dan aturan Tuhan? Al-Quran menerangkan surah Al-Araf ayat 144-145, Nabi Musa alaihi salam diberikan ketetapan imamah wa rahmah sebagai petunjuk dan rahmat, yaitu hukum Torah. Saya percaya. Berarti yang kita pegang ini benar dong. Yang Anda pegang apakah kitabnya Musa? Ya terjemahan. Terjemahan. Lagi-lagi kembali yang tadi. Apakah firman Tuhan bisa dikoreksi, bisa direvisi? Tidak bisa. Ingat, Bung. Anda baca ini bukti bahwa kitab Anda itu bukan lagi firman Tuhan, bukan lagi murni dari Nabi Musa alaihissalam, terkait dengan apa yang diterangkan oleh Al-Quran. Ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahli kitab, mengapa engkau mencampur adukan antara hak dan yang batil? Artinya bahwa kitabnya Nabi Musa sudah bercampur aduk dengan catatan-catatan manusia. Ini saya kasih bukti ya. Setuju ya. Saya, Bang. Nggak perlu dibuktikan. Nah, itu makanya kenapa Anda tanya kepada saya, apakah ini firman Tuhan atau bukan? Tapi kan gini ya, kalau membahas dilarang makan babi, tadi abang juga kan bawa dari perjanjiannya Musa. Yes, Imamat 11 nomor 7. Ya, abang baca pakai terjemahan juganya. Nah, sekarang permasalahannya, Anda percaya nggak dalil itu? Ya percaya. Nah, saya diskusi dengan orang yang percaya dengan dalil itu. Gimana dong? Memang kita dilarang sama Tuhan makan babi. Nah, berarti Anda dengan saya kompak. Tapi kedudukan informasi yang datang kepada saya melalui lisan Anda berdasarkan dalil dalam kitab saudara tidak menjatuhkan kemudian pendapat saya, iman saya bahwa itu firman Tuhan, bukan. Itu terjemahan dari kitab yang kita tidak tahu apakah itu dari Musa atau bukan. Sekarang kita lihat, kita kasih di dalam kitab saudara Ulangan 34. Kemudian naiklah Musa dari daratan Moab dan seterusnya dan seterusnya. Di situ diceritakan tentang bagaimana Musa mati. Lalu matilah Musa hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan, dan dikuburkannya lah Musa di situ. Pertanyaan saya, ini catatan Musa? Musa menulis tentang kematiannya? Bukan. Bukan. Masih bisa dianggap firman Tuhan? Ya oke lah, bukanlah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'anul Karim tidak pernah membaca kitab Torah, baik itu yang asli maupun terjemah. Nabi Muhammad
Kalau Al-Quran Bang, kalau Al-Quran saya sepakat, saya sudah baca juga. Al-Quran tidak ada perubahan dari turunnya wahyu sampai sekarang. Saya percaya itu. Nah, bahasanya sekarang tetap sama. Oke, sekarang permasalahannya adalah ketika Islam itu datang dengan Al-Quran, jangankan ente saudaraku Arom, ahli kitab yang padanya ada Torah, ada Zabur, Mazmur, ada kemudian Injil, itu diajak untuk beriman kepada Nabi Muhammad. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Apa kata Tuhanku? Wahai Nabi Muhammad, sampaikan kepada ahli kitab. Wahai ahli kitab, sungguh Rasulku Nabi Muhammad telah datang kepadamu. Tujuannya, sabar, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kalian sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sungguh telah datang kepadamu, qad ja'akum minallah nuru wa kitabum mubin. Telah datang kepadamu Tuhanmu, datang membawa cahaya dari Allah, yaitu Nabi Muhammad, dan kitab yang menjelaskannya, yaitu Al-Quran. Yahdi bihillah manittaba ridwanahu subulas salam. Dengan kitab Al-Quran itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridaannya kepada jalan keselamatan. Dan dengan Al-Quran itu pula Allah mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya, dan menunjukkan kepada jalan yang lurus. Kalau ahli kitab Bung, keturunan Ishak, Yakub, diajak beriman kepada Al-Quran, apalagi ente saudaraku. Kenapa mereka diajak? Karena mereka sudah kehilangan arah, kehilangan kitab, kehilangan ketetapan. Karena di tengah-tengah Nabi Musa alaihissalam hidup orang-orang beringas yang tegar tengkuk. Nabi Musa ditolak, apalagi kitabnya. Datang lagi Yesus, jangankan kitabnya, Yesus aja ditolak. Jadi bagaimana mungkin Anda mengharapkan kebenaran dari orang-orang yang hidup di sekeliling daripada Yesus yang tegar tengkuk kepadanya? Maka solusi terakhirnya adalah Al-Quran. Maka Al-Quran datang, Nabi Muhammad datang kemudian untuk menjelaskan sebagian dari isi kitab yang kalian sembunyikan. Tuh. Sekarang mari kita buktikan kebenaran Al-Quran ini. Bisakah Kristen sebagai penyambung lidah antara Yahudi dengan Islam, di tengahnya ada Kristen? Bisa nggak Kristen menunjukkan kitabnya Nabi Musa, kitabnya Nabi Daud, kitabnya Nabi Yesus? Bisa. Tidak bisa. Berarti disembunyikan toh? Ya saya nggak tahu Bang. Ya, kalau tidak bisa berarti disembunyikan. Gini Bang ya, satu lagi pertanyaan saya ini Bang ya. Silakan. Saya membaca sejarahnya Muhammad ketika masih kecil, dia ikut berdagang ke Syam sama pamannya. Itu kan yang pertama kali melihat dia adalah Nabi itu kan dari apa namanya? Orang Nasrani. Orang Nasrani. Ya. Dari pamannya bahkan. Iya. Berarti kan itu bukan untuk kaumnya Arab, berarti bukan untuk Islam harusnya. Karena untuk Nasrani sebenarnya berarti. Lah tadi dalilnya kan udah kubaca kawanku. Yahdi bihillah manittaba ridwanahu subulas salam. Seluruh manusia. Bahkan diseru kan, ya halal kitab, wahai Nasrani, wahai Yahudi. Kan diseru. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 15. Yahudi Nasrani dipanggil, ya ahlal kitab. Yahudi Nasrani itu ahli kitab. Qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Wahai ahli kitab Yahudi Nasrani, telah datang kepadamu Rasulku Nabi Muhammad, datang untuk menjelaskan dari isi kitab yang kalian sembunyikan. Dia datang membawa cahaya berupa Al-Quran, dan dia datang dari Tuhanmu berupa cahaya, yaitu Nabi Muhammad, berupa Islam, dan kitab yang menjelaskan, yaitu Al-Quran. Yahdi bihillah manittaba ridwanahu subulas salam. Karena kalian kehilangan arah tentang Torah, kalian kehilangan arah tentang Injil, maka Al-Quran datang sebagai solusi untuk sebagai jalan yang diridai menuju jalan keselamatan. Coba, saudara Kristenku, Anda pengikut Yesus katanya, Anda penyambung tongkat estafet pengajaran dari Kefas. Sekarang tunjukkan mana Injil Yesus yang Yesus beritakan dalam Markus 1 nomor 14. Lalu Yesus memberitakan Injil Allah. Kemudian di dalam Kisah Para Rasul 8 nomor 35, lalu Pilatus mengajarkan Injil Yesus. Mana? Tunjukkan kepada kami. Atau itu disembunyikan oleh orang-orang kufur?
Yang kufur kepada Nabi Isa, Yesus, disembunyikan. Buktinya Anda hanya menunjukkan kemudian terjemahan dari catatan-catatan orang yang tidak mendapatkan validasi tentang Yesus. Maka solusi terakhirnya adalah yahdi bihil man ittaba ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur biizni wa yahdihim ila siratim mustaqim. Itu solusinya. Sederhana bukan? Kami tidak membenci Kristen, enggak. Kami tidak membenci kemudian agama lain, tidak. Tapi kami hanya menegakkan kemudian apa yang menjadi tuntunan yang harus kemudian kita jalani agar kita tertuntun menuju kepada pencipta langit dan bumi. Di dalam Al-Quran, Bung, sedikit lagi Anda boleh ambil alih habis ini. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kami kemudian umat Islam, wa may yarghabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsah wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminaz salihin. Dan orang yang membenci agama Ibrahim hanyalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Maka kami tidak membenci ajaran Nabi Ibrahim dan ajaran keturunannya, itu kami tidak benci. Karena kapan kami membenci ajaran itu, maka kami termasuk orang yang memperbodoh diri. Makanya kami menghargai. Kami tidak membahas agama yang lain. Yang kami bahas Yahudi, Nasara, dalam hal ini konsep Kristen, kami bahas itu. Kenapa? Kami tidak ingin memperbodoh diri, karena kami tidak membenci dari ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Iskala lahu rabbu aslim, qala aslamtu li rabbil alamin. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada Nabi Ibrahim, berserah dirilah. Lalu kemudian Ibrahim menjawab, aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam semesta. Wa wasabiha Ibrahim banihi wa Yaqub, ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim mewasiatkan, mewariskan ucapan kepada anak-anaknya. Demikian juga Yakub. Apa ucapan dan wasiat mereka? Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih ajaran ini untukmu, agama ini untukmu. Maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Illa wa antum muslimun. Am kuntum syuhada is hadra Yaqub al-maut is qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Nabi Yakub alaihi salam ketika dia berkata kepada ke-12 anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku wahai anak-anakku? Anaknya kemudian menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Tuhan yang disembah oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanyalah berserah diri kepadanya. Jelas di Islam. Makanya kami menghargai Yesus, Bung. Saya siang malam 24 jam. Memang kadang saya kasar, tapi tujuannya adalah membersihkan Yesus dari ajaran-ajaran paganisme. Membersihkan Yesus dari pandangan-pandangan miring tentang dirinya. Beliau manusia suci yang harus dimuliakan. Alaihissalam, alaihissalam. Demikian. Setuju, Pak. Setuju, Pak. Saya senang sama pemimpin itu. Pemimpin menyadarkan Kristen-Kristen yang menyembah manusia. Karena Yesus mengajarkan harus menyembah Bapa, bukan menyembah Tuhan. Nggak ada satu data pun Yesus mengatakan dia Tuhan, kecuali Lukas 6 ayat 5. Itu aja yang dia pakai sama Yohanes 1. Padahal itu salah semua. Saya setuju sama Pak. Iya, betul. Saya setuju. Bahkan di Yohanes itu tertulis, ujilah setiap roh yang datang. Tapi mereka nggak mau menguji roh yang datang pada Paulus. Sedangkan firman itu semua datang dari Bapa, bukan dari roh. Saya setuju itu. Saya suka. Bang Juma apal semua. Saya suka. Cuman gini sih Bang Juma, kalau saya pribadi, saya tetap sih kalau ajaran Yesus saya percayai untuk menyembah Bapa. Iya, putus-putus, suaranya kecil, Bang. Saya hanya mengatakan gini. Kalau saya tetap percaya pengajaran Yesus ya, silakan. Untuk kalau saya pribadi tetap percaya pengajaran Yesus untuk menyembah Bapa. Iya. Silakan. Silakan aja saudaraku, silakan. La ikraha fiddin. Tapi ingat sebisa mungkin dengarkan ucapan Yesus dalam Matius 5 nomor 20, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, maka kamu tidak
akan masuk ke dalam surga. Ingat Bung, hidup harus lebih baik dari ahli Taurat. Jangan bahas data itu dulu Bang Juma, nantinya saya pelajarin itu. Bahas data yang lain aja itu. Syarat untuk masuk surga pertama harus beragama lebih baik dari ahli Taurat. Iya, nggak usah kau buka di sini juga ya, biar saya belajar itu nanti. Ya itulah. Jadi ketika saudara ini mengatakan bahwasanya saya menjalankan segala perintah Bapa yang adalah Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang telah mengutus Yesus kepada kaumnya Bani Israel, ya silakan. Silakan Anda belajar sampai kepada hidayah itu datang. Silakan. Karena indahnya di Islam itu kita tidak dibalut ajaran paganisme. Orang akan bertanya, Islam ini menyembah kepada siapa? Kok nggak ada Tuhannya? Ya memang nggak ada. Kalau Anda mencari seperti mencari makhluk. Sementara pencipta langit dan bumi itu hanya memperlihatkan tanda-tanda keberadaannya. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Orang yang berakal sehat akan tahu Tuhan itu ada. Siapa yang mengatur kemudian ritme matahari? Ritme perputaran bulan, bumi, matahari. Tuhan. Mana dia? Oh, kita nggak bisa lihat, tetapi ada. Buktinya dia mengatur segala unsur yang kita butuhkan dalam hidup ini. Artinya Tuhan itu ada. Cukup kita beribadah kepadanya. Gak perlu kita melihatnya, karena dia melihat kita. Dalam ihsan, sembahlah Tuhanmu sebagai seakan-akan engkau melihatnya. Dan sekiranya engkau tak sanggup melihatnya, maka ketahuilah sesungguhnya Tuhanmu melihatmu. Itu. Jadi kami cukup tertuntun aja. Jadi kalau saudara kemudian sekarang mengatakan, oh, saya mengikuti Yesus, silakan aja. Silakan Anda mengikuti Yesus. Itu udah bagus. Jangan makan babi, jangan ibadah minggu, jangan menyembah kepada Yesus, jangan merasulkan Paulus. Silakan. Kumpulkan kemudian tinta merah perkataan-perkataan Yesus. Lakukan itu. Itu Anda sudah selangkah lebih maju daripada hidup di agama pagan sebelumnya. Silakan. Anda lakukan semua, tapi ingat, ketika Anda nanti berpuasa 40 hari 40 malam, tolong telepon saya. Saya berpuasa Bang Juma, berpuasa, kalian berpuasa di bulan Ramadan itu, saya puasa juga, saya tambahin 10 hari. Bagus. Bagus. Tidak ada di data Yesus bilang harus bulan ini, harus tanggal ini, kan nggak adanya. Saya ikutin kalian aja Muslim. 30 hari kalian, saya 40